Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 12 SMA Negeri 1 Salatiga. Semoga masih dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam proses pembelajaran daring yang guru-guru kalian berikan ya. Oke. Pada hari ini kita membahas tentang penyebaran virus komputer ya. Jadi hari ini kita membahas tentang virus komputer ya. Tidak hanya di dunia nyata ya, di dunia nyata, tetapi di dunia maya juga ada virusnya ya. Ya jangan salah, virus di dunia maya itu lebih menyakitkan ya. Di mana data-data kalian bisa hilang, dimakan atau dirusakkan oleh virus tersebut ya. Lain halnya di dunia nyata ya, virus COVID-19 itu ya menyerang manusia, tapi kalau virus komputer ya menyerang sistemnya ya. Oke. Materi ini adalah lanjutan di mana minggu lalu kita membahas tentang dampak negatif TIK ya kan. Kalau masih ingat ya. Jadi dampak negatif TIK itu yang pertama kemarin ada pelanggaran hak cipta, itu yang pertama ya. Dan yang kedua kalau nggak salah ada kejahatan di internet ya, kejahatan di internet seperti ada hacker, ada carding, ada dan sebagainya ya. Dan yang ketiga ya, kita membahasnya hari ini penyebaran virus komputer ya. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu ya, langsung saja kita bahas tentang penyebaran virus komputer. Oke. Virus komputer merupakan sebuah program yang mempunyai kemampuan menyebar dan mengandalkan diri pada media komputer dan bersifat mengganggu serta merusak komputer yang terinfeksi olehnya ya. Virus komputer biasa bekerja dengan cara menyusup pada file atau program tertentu, kemudian aktif menjalankan suatu perintah dari program virus itu sendiri. Selanjutnya virus tersebut mulai mengandalkan diri ya. Akibat yang ditimbulkannya adalah dapat mengurangi kapasitas media penyimpanan ya, menyusup dan menginfeksi data ya, merusak sistem operasi komputer, dan yang lebih parah lagi ya, yang disebabkan oleh virus ini bisa merusak komputer secara total ya. Jadi komputer rusak seperti itu. Itulah yang disebabkan oleh virus yang ada di komputer ya. Lain halnya dengan virus yang ada di dunia nyata, itu sangat-sangat berbeda ya. Oke. Kita lanjut. Virus tidak timbul dengan sendirinya ya. Virus itu tidak timbul dengan sendirinya ya, melainkan sengaja dibuat oleh pakar komputer namun untuk tujuan yang tidak baik ya. Virus tersebut ada yang berasal dari mancanegara ya. Jadi virus itu ada dua macam ya, ada mancanegara dengan yang ada di lokal kita sendiri ya, atau buatan Indonesia ya. Oke, dari mancanegara dengan nama yang bermacam-macam, misalnya ada JPO, Friday, 13, Halloween, dan Stargate. Sedangkan virus lokal yang sering menginfeksi adalah pendekar blank ya, sesuai dengan namanya ya, pendekar blank. Berarti virus ini berasal dari Indonesia ya. Oke. Kita lanjut ya. Virus menyebar dengan banyak cara, diantaranya melalui fasilitas email ya. Hati-hati dengan menggunakan email ya, karena email itu kan orang mau mengirim bebas ya. Yang punya email itu biasanya mendapatkan virus dari istilahnya ya gimana ya. Pokoknya orang yang sengaja ingin mengirim virus itu bisa melalui email, itu saja ya. Oke, yang kedua melalui chatting. Ya, chatting itu bisa ya, seperti orang mengirimkan video padahal itu virus.
bisa saja terjadi melalui chatting ya, atau melihat suatu situs di internet yang secara tidak sadar diakses oleh pengguna internet tersebut. Jadi ya, saya peringatkan kalau bermain email itu hati-hati ya, bisa saja orang mengirim virus melalui email dan chatting ya, atau melihat suatu situs di internet yang sengaja orang simpan di situs tersebut biar yang mengakses situs tersebut bisa terinfeksi virus. Ya, hati-hati bermain di internet ya. Oke, kita lanjut. Selain itu, virus juga menyebar melalui media penyimpanan seperti disket ya. Disket itu tempat penyimpanan ya, modelnya seperti kaset tapi berbentuk kecil ya. CD, ya CD kalian tahu kan? CD itu sebenarnya tempat penyimpanan, makanya kalian bisa memutar film atau musik lewat CD karena video atau musiknya sudah disimpan ke dalam tempat penyimpanan CD ya. Oke, maupun flash disk ya. Flash disk itu rentan terhadap serangan virus ya, yang mengakses atau menyimpan data dari komputer yang telah terinfeksi virus dan berpindah ke komputer lainnya ya. Jadi kalau kalian sudah tahu dengan flash disk itu terinfeksi virus, jangan kalian colokkan ke komputer lain ya. Bisa jadi komputer lain juga terserang virus. Jadi sebelum kalian colokkan, kalian bersihkan, kalian istilahnya kalian ya bersihkanlah flash disknya dari biar virus itu hilang dari flash disknya ya. Kalau udah bersih barulah boleh dicolokkan ke komputer yang lainnya ya, biar aman. Oke, kita lanjut. Sebagai pengguna komputer, beberapa hal yang harus dilakukan agar komputer kita terhindar dari gangguan infeksi virus. Yang pertama, menginstal antivirus yang andal dan bagus untuk mengatasi berbagai macam jenis virus ya. Jadi wajib menginstal antivirus ya, baik itu di komputer ataupun di HP kalian ya, agar kalian terhindar dari yang namanya serangan virus ya. Beberapa program antivirus yang dapat digunakan, misalnya ada Norton Antivirus, McAfee Antivirus, Capsky Antivirus, APG Antivirus, dan PC Media Antivirus. Itu untuk mengatasi virus yang impor tadi, yang di luar Indonesia ya, karena biasanya kalau virus dari luar Indonesia itu memang virusnya itu memang hebat ya. Biasa kalau dari luar negara itu pasti hebat-hebat ya. Oke. Dan Smadap untuk mengatasi virus lokal ya, virus buatan Indonesia. Karena Smadap itu buatan Indonesia ya, dia diperuntukkan untuk mengatasi virus yang dari Indonesia. Seperti itu. Oke. Yang kedua, melakukan update database program antivirus secara teratur. Ya, hal ini dapat dilakukan dengan menghubungkan komputer pada jaringan internet yang sedang otomatis dapat update database ya. Jadi, untuk poin kedua ini melakukan update database ya, kalian harus rutin mengupdate software yang ada di komputer kalian atau di smartphone kalian ya, karena inilah tujuannya ya, ada update di Android ataupun ada update di laptop kalian ya, dia memperbarui aplikasi ya. Dia memperbarui aplikasi agar aplikasi itu sesuai dengan ya sekarang gitu. Ya. Jadi virus itu kan selalu update ya. Virus itu selalu update ya. Jadi diperbarui oleh yang membuatnya agar semakin mudah untuk menembus sistem komputer ya. Jadi kalian harus mengupdate juga ya, harus mengupdate juga aplikasi-aplikasi yang ada di komputer kalian agar virus tersebut tidak mudah masuk seperti itu ya. Oke, yang ketiga, waspada terhadap file data yang mencurigakan atau program yang asing.
contoh data yang mengindikasikan sebagai virus yaitu virus folder dengan tampilan nama file .exe. Itu biasa nama virus yang terbaca oleh kita ya. Tapi kebanyakan virus itu tidak bisa dibaca oleh kita, tapi yang bisa membacanya adalah sistem ya. Jadi kalau berjumpa atau di smartphone kalian ya ada yang namanya aplikasi seperti ini ya. File .exe segera hapus ya, biar dia tidak bisa memperbanyak diri ya. Dan biasanya kalau sudah memperbanyak diri, memori kita penuh. Seperti itu ya. Oke, yang keempat, mewaspadai kerusakan yang terjadi pada komputer sejak awal. Misalnya komputer tiba-tiba restart atau lambat ya. Jika hal ini terjadi, cobalah bersihkan sistem komputer dengan antivirus ya. Jadi kalau komputer kalian atau HP kalian tiba-tiba kinerjanya melambat ya atau restart sendiri ya, bisa jadi itu yang disebabkan oleh virus ya. Jadi dari awal kalian harus ya istilahnya kalian harus bisa membersihkan sistem komputer dengan antivirus ya. Caranya menginstal antivirus yang ada di Play Store untuk smartphone ya, dan komputer itu sangat-sangat banyak di Google ya. Tinggal kalian pilih antivirus mana yang bisa kalian andalkan ya. Oke, seperti itu. Selanjutnya, melakukan backup data ke media atau tempat lain secara teratur. Hal ini perlu dilakukan terutama jika virus yang menginfeksi sudah pada tahap merusak data ya. Jadi, yang harus kalian lakukan adalah melakukan backup data ke media atau tempat lain ya. Misalnya, ya kalian mempunyai 2 memori ya. Jadi memori 1 sudah dipasang di HP, memori satunya masih di dalam kotaknya ya. Segeralah kalian backup data yang ada di memori HP kalian ya, agar ya tiba-tiba virus menyerang, jadi data kalian itu aman, masih ada di tempat yang satunya lagi. Seperti itu. Itulah yang dimaksud dengan membackup ya, menyimpan di tempat yang lain ya. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup jelas ya apa yang saya sampaikan. Jadi kalau masih ada yang kurang jelas, silakan kalian tanyakan melalui WA grup kelas kalian ya. Saya siap untuk menjawab pertanyaan siswa-siswi sekalian. Oke, ini adalah tugas yang kedua ya kalau nggak salah. Tugas yang kedua, carilah contoh 2 kasus penyebaran virus komputer di Indonesia. Sangat-sangat banyak ya kasus yang ada di Indonesia ya. Carilah contoh 2 kasus penyebaran virus komputer di Indonesia dan carilah solusi yang tepat untuk mengantisipasinya. Ya, ini adalah tugas yang kedua. Silakan kalian kumpulkan di grup WA ya, di grup WA batasnya sampai minggu depan ya. Minggu depan jam 10 ya. Minggu depan jam 10. Kalau lewat dari jam tersebut saya anggap tidak ada tugas ya dan nilainya kosong. Oke. Karena materi kita sudah selesai ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 12 SMA Negeri 1 Salatiga.